anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri, yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campuri dengan istrimu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi hamalatid dinil qawim hamidan wa musalliyan wa musalliman amma faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum al-ayat wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni al-hadits atau kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita dapat merasakan manisnya iman dan Islam. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, suri teladan kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu nabi yang ummi, nabi yang telah membawa kita semuanya dari gelapnya jahiliyah menuju nurul islamiyah, dari zaman unta sampai zaman Toyota, dan dari zaman menyembah berhala sampai kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jumpa lagi dengan kami dan juga tim Musa Syiar Official. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, Mas Mbak semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi kehidupannya, dimudahkan untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hajat-hajat Bapak Ibu semuanya senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini musim Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Syawal kemarin, ini adalah musim hajatan. Ada yang sedang menikah, ada yang sunatan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sedang menggelar hajat ataupun sudah, semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum kesempatan kita pada hari ini, yang menanti insya Allah kita akan membahas tentang mahram, maka sebelum memasuki materi, terlebih dahulu kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah setia mengikuti kajian Islamiyah di dalam channel Musa Syiar Official. Mudah-mudahan tetap istiqomah dan bisa memberikan manfaat untuk umat. Caranya Bapak Ibu subscribe, kemudian like, kemudian bisa share kepada grup-grup ataupun pribadi yang ada di WhatsApp ataupun aplikasi yang lain di gawai HP Bapak Ibu semuanya. Insya Allah ini adalah amaliyah jariyah solehah, ya. Amal jariyah yang solehah. Dan kita subscribe pengajian, kemudian kita share. Ini berarti kita juga sudah menghidupkan amal soleh yang pahalanya akan terus menerus ila yaumil qiyamah.
Channel kita masih ada, subscribe kita masih ada, like kita masih ada. Nanti orang-orang setelah kita akan melihat, ya, kemudian mendengar, mereka akan menyampaikan juga. Nah, ajakan kita kepada kebaikan, kita dapat pahala seperti orang yang kita ajak tanpa mengurangi pahala dari orang yang telah kita ajak. Maka sebelum itu kami berterima kasih, kemudian kami juga memohon maaf kepada jamaah yang telah setia mengikuti kajian Islamiyah di Musyawarah Official ini berkaitan dengan video sepekan kemarin ya, tentang bab nikah juga masih. Itu kemarin kami memberikan keterangan tentang pernikahan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Fatimah Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami haturkan kepada guru kami yang telah memberikan masukan kepada kami, telah meluruskan daripada pemahaman kami, karena betul jamaah kami pun itu mendapatkan juga dari kajian, dari pengajian yang lain. Kami hanya menyampaikan ulang informasi tersebut atau maklumat ataupun berita tersebut. Terima kasih kepada gurunda tercinta Al-Mukarram ya, Gus Lutfi yang telah memberikan masukan kepada kami. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi santri dan ilmunya. Ibu semuanya, kami ralat berkaitan dengan kisah sahabat Ali dan Fatimah Zahra. Bukan sahabat Ali itu menikah bukan karena sayembara Allah ternyata jamaah. Tetapi riwayat tentang Allah membaca surat Al-Ikhlas 3 kali setara dengan membaca satu Al-Quran itu adalah sahih. Namun riwayatnya bukan dari sahabat Ali, tetapi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan juga sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian untuk pernikahan dengan Habibatina Fatimah Zahra, yakni sahabat Ali adalah pemuda yang tidak serta-merta ingin kepada Fatimah. Dalam artinya juga ingin menjadi menantu Rasulullah SAW, tetapi tertahan. Biarlah sahabat yang lain dulu yang maju untuk meminang daripada Fatimah. Dan ternyata jamaah sahabat-sahabat senior Abu Bakar, Umar ini sudah siap-siap dan sudah menawarkan diri supaya dengan Fatimah. Tetapi dari Fatimah ini belum ada jawaban. Ini menunjukkan Fatimah itu ingin dengan yang lain seperti itu. Dan ternyata Fatimah pun dalam artinya kalau kita cermati jamaah ya, itu menyimpan rasa juga. Menyimpan rasa kepada sahabat Ali. Dan pas sahabat Ali datang melamar, maka bagaimana? Masya Allah, diterima dengan jawaban yang terima dengan diam. Nabi pun paham dengan diamnya Fatimah ini tanda setuju. Ini mungkin jamaah ini kalau wanita diam tanda setuju ini zaman dahulu ya katakanlah. Mungkin zaman sekarang pun ya ada, cuma sedikit. Kalau zaman sekarang langsung dijawab Bismillah, terima. Ataupun kalau tidak diterima ya mungkin tidak datang untuk melamar atau menghitbah. Jadi jamaah dalam kisah disebutkan riwayat sejarah ya, bahwa sahabat Ali datang kepada Fatimah ini atas dorongan daripada sahabat-sahabat yang lain. Karena sahabatnya juga merasakan bahwa nanti yang menikah dengan Fatimah adalah sahabat Ali. Waktu itu jamaah sahabat adalah pemuda yang katakanlah biasa-biasa di dalam hal perekonomian. Karena beliau hanya memiliki 3 barang saja. Apa? Ketika Nabi bertanya, apa yang kau punya yang buat mahar untuk putriku Fatimah? Sahabat Ali menjawab, ya Rasulullah, aku memiliki hanya 3 perkara saja. Yakni unta, pedang, dan dirok. Ataupun baju yang dipakai untuk berperang. Baju kering, baju besi itu jamaah. Maka Nabi katakan, wahai Ali, untamu jangan dijual. Karena nanti bisa untuk perjalanan, untuk bersafar, untuk mengalami bercocok tanam dan sebagainya. Kemudian pedangnya pun pedang Dzulfaqar ya, itu juga tidak boleh dijual. Kata Nabi tidak boleh dijual. Itu karena pedang digunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk berperang melawan kaum kafir. Lah yang dijual adalah diroknya, adalah baju besinya. Kalau jamaah dirok baju besi milik sahabat Ali dijual seharga 500 dirham. Katakanlah kalau dikurskan mungkin kurang lebihnya adalah 20 juta. Nah itu yang menjadi mahar untuk Fatimah. Nah ini adalah doa kami kepada jemaah semuanya. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan besok-besok kita lebih khusyuk lagi, lebih fokus lagi supaya betul mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang sahih dan bisa menjadi amal jariah soleh untuk anak cucu kita ke depannya nanti.
Baik, jamaah rahimakumullah. Sekarang kita kembali ke laptop kata Pak. Kembali kita masuk ke materi jamaah. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan membahas tentang mahram. Jamaah rahimakumullah, mahram ini dari kata haram. Lawan katanya halal. Mohon maaf, kalau di Indonesia ini penggunaan kata-kata mahram kadang sudah mencapai yang dipahami bahwa seorang perempuan atau laki-laki yang tidak boleh kita nikah adalah namanya muhrim. Padahal asli jamaah yang betul itu adalah mahram, bukan muhrim. Di sini kami perlu menekankan supaya kita yang sudah mengetahui bahasa aslinya yang betul, bahwa kata-kata mahram adalah siapa saja orang yang tidak halal untuk kita nikahi. Laki-laki maupun wanita yang tidak boleh kita nikahi. Baik itu karena nanti hubungan darah, hubungan sepersusuan, ya. Kemudian nanti ada hubungan nasab ataupun kerabat. Ada juga karena hubungan pernikahan. Haram dia karena hubungan pernikahan. Jamaah rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan kata-kata muhrim? Nah, kata-kata muhrim ini identik dengan yang sekarang sedang marah-marahnya ini. Alhamdulillah saudara-saudara kita muslim, muslimat sudah banyak yang berangkat ke tanah suci jemaah. Ke tanah suci, baik itu melalui travel maupun melalui furoda ataupun mandiri, haji mandiri ya. Itu alhamdulillah sudah banyak yang berangkat ke Mekah Madinah. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang sekarang sudah melaksanakan perjalanan haji di Mekah Madinah sana dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti pulang ke tanah suci menjadi hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabura. Hajinya menjadi haji yang mabrur, ya. Kemudian umrohnya, sa'inya menjadi sa'i yang masyhur, ya. Dan perdagangan yang tidak pernah mengenal kerugian, yang untung selama-lamanya. Mudah-mudahan mohon kami juga mohon kepada jamaah semuanya bisa mendoakan kami dan juga tim semuanya juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat ke tanah suci hajjan wa umratan. Baik itu haji maupun umrah. Wabil khusus haji jamaah. Mudah-mudahan siapa tahu ya jemaah ya, nanti kita ada rezekinya tiap tahun bisa haji, bisa umroh. Siapa sangka jemaah rahimakumullah, Allah SWT kuasa, makhluk tidak kuasa. Haji panggilan Allah. Siapa yang dulu pernah dipanggil Nabi Ibrahim tatkala ya, Nabi Ibrahim menyerukan wa atimul hajja wal umrata lillah. Nabi Ibrahim memanggil kaumnya, wahai kaumku, haji. Walaupun tidak mendengar, konon siapa yang rohnya mendengar, itulah yang akan berajat haji dan umrah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk bisa tindak haji dan umrah. Yang sudah ada dana silakan daftar haji. Ya, meskipun antriannya mahal, tidak apa-apa. Kita sudah niat. Niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin lebih dari amalnya. Apalagi beramal, tapi bukan kok hanya niat saja, tidak. Tetap beramal, baru nanti kalau sudah melakukan haji silakan bisa untuk umroh. Kita amal yang wajib dulu. Yang wajib adalah hajinya. Umrohnya adalah sunnah. Kemudian jazakumullah, sedangkan muhrim, nah muhrim ini dari kata ihram. Ahram tulillah, ya. Ahram tulillah. Ini adalah ihram. Mengenakan taikan ihram, bersiap untuk tawaf di Baitullah 7 putaran jamaah berlawan dengan arah jarum jam. Ini muhrim adalah orang yang sedang mengerjakan ihram. Nawaitul hajja wal umrata lillah. Niat untuk umrah, untuk ihram karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi muhrim adalah siapa? Orang yang sedang mengerjakan ihram. Sedangkan mahram ya, adalah orang-orang yang tidak dihalalkan untuk dinikahi. Seandainya kita kepada mereka, kita bersentuhan antara kulit dengan kulit, itu tidak membatalkan wudunya. Ya. Itu jamaah. Itu adalah mahram-mahram kita. Baik.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada garis besarnya ini mahram terbagi menjadi dua bagian. Ada namanya mahram mu'abbad, ada namanya mahram mu'aqqad. Ini mahram mu'abbad, mahram mu'aqqad. Mahram mu'abbad adalah mahram yang selama-lamanya orang tersebut tidak bisa kita nikahi. Itu selama-lamanya tidak bisa dinikahi. Karena itu sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti siapa? Ibu, anak, ya. Itu tidak boleh. Itu untuk selama-lamanya tidak boleh. Ibu ke atas, anak ke bawah. Itu adalah mahram mu'abbad yang selama tidak boleh dinikah. Kemudian ada juga jamaah rahimakumullah, ada namanya mahram mu'aqqad. Mahram mu'aqqad ini adalah mahram yang nanti kalau sudah selesai masa mu'aqqadnya itu, nanti kita bisa nikah dengan orang tersebut. Seperti siapa? Seperti istri orang lain. Seandainya mohon maaf, ada orang lain, suaminya meninggal, kemudian kalau selama-lama jamaah ya, ketika seorang wanita punya suami, itu maka selamanya wanita itu tidak bisa poliandri, tidak bisa memiliki suami dua, ya tidak boleh, tidak boleh poliandri. Jadi seseorang laki-laki tidak boleh mencintai, menyenangi seorang wanita yang sudah memiliki suami. Nah, lalu jamaah rahimakumullah itu namanya ini mahram mu'aqqad ini. Ini nanti kalau suaminya meninggal, kemudian wanita tersebut masa iddah arba'ata asyhur aw thalathata quru, 3 kali suci atau selama 4 bulan ya. Nanti selesai masa iddahnya nanti bisa dinikah. Karena apa? Selesai daripada masa iddahnya. Itu jamaah mahram mu'aqqad. Kemudian di sini kita akan menyebutkan mahram mu'abbad ini ada 3 kategori jemaah. Mahram mu'abbad ada 3 kategori. Siapa saja? Yaitu yang haram dinikahi karena hubungan nasab dan kerabat. Hubungan nasab dan kerabat. Jadi kita sudah sebutkan nasab ibu, anak. Ya. Ini adalah nasab terdekat sekali kita. Ibu ke atas, anak ke bawah. Kemudian kalau perempuan, ini adalah kakaknya ibu ataupun adiknya ibu. Kakaknya ibu berarti Pak D, Bude ya, Bude. Ya. Kemudian adiknya ibu adalah bibi, bule kalau kata orang seperti itu. Ini adalah mahram kita. Tapi kalau anak Pak D, anak Bude, anak Pak Le, anak bule, itu bukan mahram. Kemudian ini jawabullah yang selanjutnya adalah haram dinikahi karena hubungan pernikahan. Dan haram dinikahi karena hubungan persusuan. Haram dinikahi karena hubungan persusuan. Hati-hati jamaah rahimakumullah. Kehati-hatian seseorang ini apabila memiliki anak kecil. Ini biasanya terjadi karena niatnya ingin menolong, misalnya ada anaknya kakak atau anaknya adik atau bahkan anaknya tetangga, saking akrabnya sama kita, kemudian seorang ibu ini memberikan ASI. Sampai kapan? Batas saya jamaah sepersusuan ini adalah batasannya sampai bayi itu sudah merasa kenyang. Sudah merasa kenyang. Ada yang berbuat seperti itu. Ketika bayi ini sudah merasa kenyang, disusui, itu sudah termasuk saudara sepersusuan. Nah ini pentingnya kita untuk menjaga jamaah. Jadi kalau dengan tetangga kan ada biasanya yang nikah pek enggong nih, pek tonggo seperti itu. Senang kepada tetangga sendiri, mudiknya tidak jauh-jauh itu sebenarnya. Itu juga kita perlu bertanya kepada orang tua terlebih dahulu. Dulu ketika masih kecilnya, masih bayinya, sempat diberi ASI sampai kenyang atau belum seperti itu. Kemudian jamaah ada ulama juga yang berpendapat bahwa seseorang sepersusuannya, kapan ini terjadinya adalah masanya 2 tahun. Haulaini kamilaini liman arada ayyuti marradha. Ini selama 2 tahun. Ketika seseorang 2 tahun kemudian disape dari ASI oleh ibu kandungnya,
kemudian setelah 2 tahun itu kok ada yang tiba-tiba memberikan ASI kepadanya, maka ketika dia sudah kenyang dengan ASI seseorang dengan ibu yang lain, bukan ibu kandungnya, itu bukan termasuk daripada saudara sepersusuan. Karena apa? Sudah selesai masa, ya, sudah selesai masa rodoahnya, selesai masa memberikan ASInya. Ya. Nanti kalau sudah lewat lebih dari 2 tahun, itu ASI yang diberikan oleh ibu orang lain itu seperti makanan pada umumnya, ya. Seperti susu SGM ataupun susu apalah namanya, ataupun bubur atau apa, itu kadarnya sama seperti itu, bukan menjadi ASI lagi. Meskipun yang diberikan adalah ASI, tetapi hakikatnya bukan ASI. Nah itu. Jadi tidak apa-apa nanti kalau seandainya seseorang ini senang kepada tetangganya atau saudaranya yang dulu pernah memberikan rodoah lebih dari 2 tahun, ya, tetapi masih diberikan ASI oleh ibu yang lain, tidak apa-apa. Karena itu hitungannya adalah bukan rodoah, bukan sepersusuan lagi. Itu. Ada yang pendapat seperti itu. Kemudian ada yang pendapat lain juga seperti jamaah. Ini belum sempurna masa usia rodoah, masa menyusuinya belum sempurna sampai 2 tahun. Katakanlah karena ibunya sakit ataupun ada udzur yang lain, ya mohon maaf, atau karena itu si bayi punya adik lagi misalnya ya. Ini si ibu tidak mampu untuk memberikan rodoah, memberikan ASI selama sampai 2 tahun. Kadang 2 tahunnya kurang, entah itu 1 tahun ataupun 1,5. Kemudian ibu ini sudah menyapih anaknya. Ketika sudah disapih, sudah selesai pemberian ASI oleh ibunya. Nah, kemudian pada suatu hari ternyata kok ada yang tiba-tiba memberikan ASI kepada anak tersebut karena nangis misalnya, mungkinnya haus atau lapar atau kemudian dititipkan atau pas apa ya, kita tidak tahu. Tiba-tiba kok diberikan ASI, ya, itu nanti anak yang memberikan ASI ibu tersebut, ya, karena ini sudah disapih meskipun belum genap selama 2 tahun, itu juga bukan disebut sebagai saudara sepersusuan. Nah itu jemaah. Jadi yang namanya saudara sepersusuan yang kita katakan masih di dalam proses pemberian ASI. Selama di dalam maksimal berapa? Adalah 2 tahun. Sama-sama memberikan ASI. Itulah yang nanti bisa menyebabkan saudara menjadi saudara sepersusuan. Itu yang tidak boleh dinikahi juga. Kemudian jamaah rahimakumullah, itu adalah apa? Tadi mahram mu'abbad yang selamanya menjadi mahram. Mu'abbad dari kata abadah. Abad ini maknanya langgeng selama-lamanya. Walaupun dikatakan cinta mati kepada mahram mu'abbad ini selamanya. Cinta ini tidak bisa terselesaikan, tidak bisa. Memang maaf tidak ada wanita lain, masih banyak. Ya, yang di luar itu ajnabi. Orang ajnabi masih banyak sekali. Jadi jangan sampai fokus kepada satu wanita saja, sampai kalau zaman sekarang katakan tidak bisa move on, ya. Tidak bisa move on, tidak bisa hijrah menuju kepada wanita yang lain, ini juga tidak boleh seperti itu. Tetap kita berusaha ya untuk melupakan masa lalu, ya, karena masa lalu adalah sejarah kita, masa lalu tinggal kenangan, ya. Kita adalah hidup untuk masa depan, mencari ajnabi yang lain, katakan seperti itu. Baik. Selanjutnya adalah yang tadi mahram mu'aqqad. Mahram mu'aqqad ini waktu, dari kata waktu, terbatas oleh waktu, ya. Terbatas oleh waktu. Kita tadi sudah menyebutkan di atas. Ternyata jamaah, mahram mu'aqqad ini diantaranya adalah yaitu istri yang telah ditolak 3. Nah ini, istri yang telah ditolak 3, dia menjadi mahram mu'aqqad. Masya Allah jamaah, mudah-mudahan ya, meskipun talak ini adalah halal, abghadul halal ilallahi at-talaq. Perkara yang halal yang dibenci oleh Allah, paling dibenci oleh Allah adalah talak. Istri, masya Allah, di saat pernikahan kita sudah mengucapkan ijab kabul kepadanya, sudah mulai perjuangan hidup dari nol, dari tidak punya apa-apa, ya, sampai sukses menjadi punya apa-apa. Maaf jemaah, sampai nanti kok tergiur dengan wanita lain, sampai istri sendiri diceraikan. Naudzubillah, jangan sampai jamaah. Itu biasanya nasibnya kalau laki-laki seperti itu, maka bisa kita lihat jamaah. Ini umumnya ya, kebanyakan laki-laki yang telah menyanyiakan istri yang pertama kalinya, ini akan mendapatkan banyak masalah di dalam kehidupannya.
Itu jemaah. Ya, kita karena sejarah sudah membuktikan di lingkungan kita seperti itu ada ya jemaah. Kemudian ini tadi tolak 3 itu kalau seseorang sudah mengatakan tolak tuki salata, meskipun ini kata-kata diucapkan sekali, bahkan tanpa niat katakan langsung, aku udah niat, ini apalagi lebih parah. Kalau seseorang mengatakan aku telah mentolakmu 3 kali, itu langsung jawab tolak 3 kali. Maka jamaah ini laki-laki ini perkataannya sangat mandi, seperti bisa ular kobra. Jangan saya menyakiti hati istrinya. Kalau antum bapak-bapak semuanya sedang tidak enak dengan istri, cepat-cepat pergi ke masjid, wudu, ambil sholat, banyak istighfar, ya, supaya adem. Nanti kembali ke rumah supaya adem. Dengan istri itu bisa berbaikan. Itu jamaah. Kemudian itu setelah ya, ini istri kalau sudah ditolak 3 untuk menjadi istrinya lagi supaya bisa kembali lagi, maka ini memerlukan namanya muhalil. Siapa muhalil? Muhalil adalah orang yang menghalalkan supaya istri itu bisa kembali kepada suaminya yang telah menceraikannya. Tetapi muhalil ini pun tidak bisa kong kali kong ya, ataupun katakanlah tidak bisa diberikan imbalan. Antum jadi muhalil ya dengan istri saya. Nanti kalau sudah selesai masa iddah nikah dengan dia, jangan lama-lama nanti ceraikan lagi supaya bisa kembali ke saya lagi. Lah itu tidak boleh seperti itu ya. Tidak boleh muhalil itu dibuat seperti itu. Tapi ini murni dengan sendirinya. Nah, makanya dengan istri jemaah ya, kita jaga baik-baik, kita jaga betul-betul. Dan mudah-mudahan istri di dunia juga menjadi istri di akhirat. Selanjutnya jemaah, setelah istri tadi yang tadi 3 kali, ada juga wanita yang masih mempunyai ikatan pernikahan, ya suami. Tadi kita di awal sudah dibahas. Memadu 2 orang wanita yang bersaudara. Nah, ini jika mu'aqqad ya. Memadu wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Ya. Menggabungkan 2 wanita kakak adik. Kakak adik digabungkan tidak boleh. Kakaknya cantik, adiknya cantik, daripada dibuat orang lain mending buat saya sendiri, eman-eman katanya. Oh tidak boleh ya, sabar dulu, nikah dengan kakaknya. Mohon maaf, seandainya kok sesuatu yang kakaknya meninggal dunia, maka boleh turun nikah ke adiknya. Nah ini baru boleh. Kalau yang pertama sudah tidak ada seperti itu baru boleh turun ranjang nikah dengan adiknya. Kalau gabung semasa hidupnya, ini yang tidak boleh. Jangan sampai seperti orang jahiliyah, yang dulu orang jahiliyah telah menggabungkan istri mereka 2 orang kakak adik bersama. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung kita akan membacakan ayat yang menunjukkan mahram-mahram mu'abbad dan mu'aqqad tadi. Yakni dalam surat An-Nisa ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurimat 'alaikum ummahatukum." Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibu. Nah, ini ibu ya. Yang pertama adalah ibu. Ibu sampai ke atas. Ibu, nenek, buyut, ibu ke atas tidak boleh. Yang kedua adalah wabanatukum. Dan anak-anak perempuanmu. Ini anak-anak yang perempuan pun tidak diperbolehkan. Anak-anak perempuan. Ini adalah mahram juga. Anak-anak perempuan. Mohon maaf, kalau dahulu orang Majusi itu adalah mereka menikah dengan yang gadis itu ada dengan anak perempuannya sendiri. Karena seperti itu. Dengan anak perempuannya sendiri. Karena istri mereka dulu juga dinikahi oleh mertuanya. Makanya alhamdulillah ya. Itu tidak bagus pernikahan dalam sejenis. Nanti keturunannya biasanya maaf ada yang terkena cacat. Ataupun suka dengan ibunya. Seperti konon Raja Namrud. Konon Namrud itu adalah raja musuh Nabi Ibrahim ya, yang menyukai kepada ibunya sendiri. Wa ya'dzubillah. Wa akhwatukum. Kemudian wa akhwatukum, anak-anakmu, saudara-saudaramu yang perempuan. Saudara perempuan. Saya seibu ataupun saya saja ataupun seibu saja. Wa ammatukum.
saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan. Ammatun. Wa khalatukum banatul akhi wa banatul ukhti. Ini kita langsung bacakan terjemahannya. Saudara-saudaramu yang perempuan, seayah saja maupun seibu saja, itu pun dua-duanya seayah seibu. Saudara-saudara ayahmu yang perempuan. Ini tadi paman, bibi, ya. Bibi dari jalur bapak maupun bibi dari jalur ibu. Saudara-saudara ibumu yang perempuan. Nah, ini bibi dari ibu ataupun budi dari ibu. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki. Ini anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, punya kakak, punya adik. Kakak atau adik ini memiliki anak yang cantik-cantik, nah itu tidak boleh nikah, itu mahram. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. Nah, kemudian ibu-ibumu yang menyusui kamu, ibu-ibu yang telah memberikan ASI semasa bayi tadi. Saudara-saudara perempuanmu sesusuan. Tadi kita sudah dibahas di awal, anak-anak ya ataupun mbak-mbak tadi yang masih sepersusuan. Kemudian ibu-ibu istrimu atau mertua. Ya, ini ibu mertua juga tidak boleh. Kalau suka sama anaknya, nikah sama anaknya, jangan sama ibunya juga. Atau sebaliknya, ya, sudah nikah sama ibunya tidak boleh nikah dengan anaknya. Kemudian anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri, yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campuri dengan istrimu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Kalau dengan anak tiri, kalau ibunya belum dicampuri tapi sudah ceraikan, tidak apa-apa menikahi anak tiri. Kalau sudah dicampuri, anak tiri tidak boleh dinikahi. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu-menantu. Nah, ini juga tidak boleh. Dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara sekaligus. Ini tadi kita sudah dibahas di awal. Kakak adik cantik semuanya, dinikah semuanya, itu juga tidak boleh. Kemudian Allah, lalu bagaimana dengan istri anak angkat? Istri anak angkat itu adalah ajnabi, bukan mahram. Jadi boleh dinikah. Seperti dahulu Zaid telah diangkat oleh Nabi menjadi anak angkat dan Zaid memiliki istri namanya Zainab. Nah, Zainab ini konon dulu kalau di masyarakat jahiliyah ini memiliki kebiasaan tidak menikahi daripada istri anak angkat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin langsung, ya, karena Zainab langsung didikan oleh Allah kepada Nabi, tidak dengan walinya langsung Allah Subhanahu wa taala. Zawwajnaka. Kami Allah akan menikahkan engkau yang Muhammad dengan Zainab. Langsung diwali oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi kebanggaan Zainab. Maka dengan ayat ini maka hilanglah tadi peraturan zaman jahiliyah yang tidak boleh menikahi anak angkat. Sehingga istri anak angkat itu boleh dinikah. Contohnya demikian kurang lebihnya. Mohon maaf dan terima kasih banyak tentang bab mahram ini. Mudah-mudahan menjadi perhatian khusus kita orang tua, apalagi orang tua yang akan mencarikan untuk anaknya jodoh ataupun menantu, ya, ataupun yang punya anak perempuan yang akan mencari menantu, ya, mohon diperhatikan dengan baik-baik nasabnya, agamanya, jangan sampai terjadi pernikahan karena dia mahram, tidak diperbolehkan. Mengapa? Karena tentunya di belakang itu banyak mudarat, banyak bahaya-bahaya yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan diri kita semua, istiqomah kita semuanya dengan ketaatan kepadanya. Syukron kasih, jangan lupa tetap subscribe, istiqomah, tonton sampai akhir video, kemudian like dan share kepada teman-teman semuanya. Syukron, afan, terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa pada pertemuan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.